Tanda orang yang sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, maka tidak akan berbuat keji dan sulit atau terlindungi dari perbuatan mungkar. Kalau sholatnya tidak benar, sholat itu akan diangkat ke langit dan ditolak, maka akan dilemparkan kembali pada orang yang sholat itu seumpama kain rombeng. Sholat yang benar itu bukan melulu cuma takbir sampai salam, tapi sholat benar itu menghayati apa yang dibaca, diresapi, dipahami, jadi merasuk ke dalam hati. Kalau seseorang itu tahu Allah, tahu segala gerak-geriknya, apa dia berani bohong? Jika seseorang diikuti polisi di belakangnya, apa dia akan mencuri motor? Nah, kalau sudah paham Allah itu melihatnya dalam segala geraknya, maka apa yang dibaca dalam sholat itu kan tak mungkin membuat seseorang membicarakan tetangganya, ndak akan menghujat, ndak akan mungkin iri dengan keberhasilan orang lain, ndak akan merasa sombong, ndak akan tinggi hati. Karena ajaran sholat dari takbiratul ihram itu adalah ajaran cara bagaimana seharusnya manusia hidup sehari-hari. Sikapnya harus bagaimana. Baru Allahu Akbar aja sudah kelihatan. Akbar itu pakaiannya Allah, maka ndak boleh kita rebut. Dalam suatu hadis, Nabi menyontohkan sholat itu umpama orang mandi. Maka gampangnya gini, orang yang mandi, kalau mandinya benar sesuai syarat rukunnya mandi, niat dan peralatannya dipakai, maka pasti orang itu akan mandi dan keluar dari kamar mandi malah bersih dan wangi. Apa syaratnya mandi? Kamar mandi, air bersih, sabun, sikat gigi, odol, gosokan, handuk, rukunnya, buka baju, guyur badan sikatan sabunan, guyur lagi, digosok, guyur lalu pakai handuk, simpel kan? Tapi kalau dibalik, buka baju, handukan, guyuran air, lalu sabunan, dan keluar kamar mandi. Tidak bersihkan, sabunnya masih nempel di mana-mana. Begitu itu juga sholat harus runtut, ndak ada yang tertinggal. Untuk sesuatu yang sunnah, memang tidak harus dibaca atau dilakukan. Untuk menjadikan sahnya asal yang wajib harus dijalankan, tapi juga harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kebanyakan orang kan sholatnya karena ikut-ikutan, malah sama sekali ndak dipelajari dengan yang benar. Tiap hari mandi 5 kali, harusnya seseorang makin kinclong. Kalau cowok ya makin ganteng, kalau cewek ya makin cuantik. Tapi ada orang sudah puluhan tahun sholat, tiap hari 5 waktu, ikut jamaah di masjid. Tapi ndak nambah kinclong perbuatannya. Itulah kesalahan diri, kenapa ndak dari dulu belajar sholat yang benar. Belajar sholat ndak roboh pisang aja, tapi benar-benar sholat, raga dan hati. Sholat itu berat karena menyatukan pikiran, raga dan hati. Lisan mengucap yang kita baca, pikiran mengangankan maknanya, hati menyocokkan dengan tingkah kita tiap hari. Jadilah muslim, pasrah dan tawakal, mencari dan memberdiakan keamanan. Aman bagi diri, juga orang yang di lingkup kita. Merasa aman bila ada di samping kita, merasa tak terganggu. Maka semua akan merasa nyaman dan senang serta hormat berdekatan dengan kita. Tidak usah kita tunjukkan kekayaan atau kelebihan,
mereka akan tunduk dan bersahabat, karena pancaran keislaman dari diri. Sudah lama ibadah kok tidak menjadikan budi pekerti seseorang baik, maka ibadah itu hanya sebatas pencitraan saja. Ibadah kok hanya membuat budi pekerti lahir saja yang baik, tapi batin masih iri, dengki, hasad, benci, dendam, maka tanda ibadahnya hanya sebatas iklan saja. Ibadah yang benar itu akan merubah budi pekerti seseorang lahir batin baik, makin baik, dan terus makin baik. Ibadah lahir batin akan menjadikan ucapan seseorang baik. Tidak akan ada ucapan fitnah, tidak akan ada ucapan ghibah, hujatan, celaan. Yang ada ucapan nasihat, zikir, bacaan tasbih, sholawat, dan kata-kata yang meneduhkan. Ibadah tangan yang lahir batin, jari yang biasa dipakai zikir, akan menuliskan kata-kata yang syarat makna, nasihat, ilmu, motivasi. Sebaliknya jari-jari yang tidak dipakai zikir, akan menuliskan kebencian, adu domba, melaknat, menghujat, memfitnah, dan perbuatan keji lainnya. Sholat yang benar lahir batin itu akan mencegah orang yang menjalankan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Anggota badan kita itu adalah pengejawantahan keadaan ibadah kita sendiri. Kalau sudah benar ibadah kita, maka akan baik pula lahir batin kita. Makanya banyak orang sholat bukannya makin dekat dengan Allah, makin sholat tapi makin jauh dari Allah. Hadis riwayat At-Tabari, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat, iantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut 45. Perbuatan keji itu semua maksiat atau dosa lahir, seperti berzina, membunuh, sodomi, korupsi, merampok, mencuri, minum minuman keras, dan lain-lain. Sedang perbuatan mungkar itu semua dosa-dosa batin, seperti syirik, sombong, ujub, ria, serakah, pendusta, tak bersyukur, dan lain-lain. Dampak lahiriah jika seseorang itu menjalang sholat benar secara batin, maka akan punya sifat terpuji secara lahir. Dan jika seseorang itu menjalankan sholat secara benar di batinnya, maka akan secara ruhaniyah bagus batiniahnya. Artinya sholat seseorang jika dilakukan secara lahir batin itu, akan membentuk seseorang menjadi punya budi pekerti terpuji secara lahir batin. Itu juga bisa diambil kesimpulan, jika kok ada orang budi pekertinya jelek, maka itu menunjukkan orang itu jika sholat, maka sholatnya itu hanya pura-pura sholat. Makanya sholat itu tinggi nilainya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu menerima perintah sholat itu harus Isra Miraj ke langit langsung menghadap Allah. Beda dengan perintah ibadah yang lain. Tanda makin benar cara ibadahmu, adalah makin bagus budi pekertimu. Ibadah lahiriahmu akan membentuk budi pekerti lahiriahmu, dan ibadah batiniahmu akan membentuk budi pekerti batiniahmu. Jika ingin tahu benar tidaknya ibadah seseorang, maka lihat bagaimana budi pekertinya dalam pergaulan dengan manusia sekitarnya.
Orang yang berbudi pekerti baik, itu kata-katanya tidak akan menyakiti orang lain. Makin baik dan benar ibadah seseorang, makin banyak kata hikmah keluar dari lisannya, didengarkan sejuk di hati, berisi kata-kata yang bermuatan ilmu. Bahkan setiap hembusan nafas akan menjadi obat bagi siapa yang mendapatkan. Jika budi pekertimu jelek, lisanmu menyakiti orang lain, pendapat komentarmu buruk, sumpah serapah dan hujatan, itu tidak menunjukkan siapa-siapa, tapi menunjukkan hakikat buruknya ibadahmu sendiri. Mungkin kamu sholat tapi sholatmu itu pura-pura. Mungkin kamu beramal sedekah, tapi amal sedekahmu itu kamu ingin dipuji siapa saja. Paralon yang menyambung ke sepiteng penyimpan tinja, pasti akan mengeluarkan bau kotoran tinja. Jadi bau yang keluar itu menunjukkan isi dari sepiteng itu sendiri. Budi pekerti buruk kita itu menunjukkan jati diri kita sendiri kepada orang lain. Sang Kiai